Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas SoC Snapdragon 835 dan juga melakukan tes performa emulatornya. Snapdragon 835 adalah SoC flagship dari Qualcomm yang dirilis di tahun 2017. SoC ini merupakan penerus dari Snapdragon 820 dan 821 yang memiliki masalah panas dan throttling. Kalian bisa cek video tes emulator Snapdragon 820 di channel saya. Snapdragon 835 memperbaiki masalah yang ada di Snapdragon 820 seperti panas, jumlah core yang dikit, dan performa CPU yang ampas. Snapdragon 835 ini memiliki suhu yang lebih adem dan juga performa CPU-nya jauh lebih baik. Tapi kalau dari GPU-nya itu hampir sama. Snapdragon 835 pertama kali dipakai oleh Smash Snook Galaxy S8 dan selanjutnya dipakai oleh flagship 2017 lainnya seperti Nokia 8, LG V30, Xiaomi Mi 6, dan Xperia XZ1. Kalian bisa lihat review Nokia 8 di channel saya. Sayangnya, gak semua flagship 2017 kebagian Snapdragon 835. Karena awalnya stoknya sulit, sampai Sony dan LG sempat terpaksa gak ikutan pakai Snapdragon 835, dan mereka terpaksa pakai SoC tahun sebelumnya yaitu Snapdragon 820, yang dipakai di Sony Xperia XZS dan LG G6. Kalian bisa lihat review LG G6 di channel saya. Saya sendiri sudah 3 kali pakai Snapdragon 835 dan bisa dibilang cukup puas performanya. Untuk penggunaan saya, Snapdragon 835 ini jauh lebih baik dari Snapdragon 820. Bedanya tuh seperti langit dan bumi. Langsung saja kita bahas spesifikasinya. Berikut adalah spesifikasi Snapdragon 835 yang katanya beneran gaming. SoC ini dibuat dengan fabrikasi 10 nanometer Samsung. Untuk CPU, SoC ini menggunakan cluster Big Little dengan 4 buah core besar Cortex A73 berkecepatan 2.45 GHz dan 4 buah core kecil Cortex A53 berkecepatan 1.9 GHz. Ada yang bilang Snapdragon 835 ini pakai Kryo, tapi aslinya cuma rebrand ARM Cortex aja, karena Kryo yang asli itu cuma ada di Snapdragon 820. Untuk GPU, SoC ini menggunakan gosok pijat urut Adreno 540 dengan clock speed 710 MHz dan kemampuan komputasi sebesar 567 GFLOPS. Untuk RAM, SoC ini mendukung RAM LPDDR4X berkecepatan 1866 MHz dengan menggunakan penyimpanan UFS 2.1. Untuk modem, SoC ini pakai modem 4G X16 dengan kecepatan hingga 1 Gbps. Tentu saja SoC ini belum 5G. Dan untuk fitur lainnya, Snapdragon 835 memiliki DSP Hexagon 682 dan ISP Spectra 180. Untuk tes performa emulator Snapdragon 835, saya akan pakai HP Nokia 8. Tapi ini aslinya buatan HMD Global, bukan Nokia yang dulu, yang pakai Snapdragon 835. Untuk speknya, HP ini pakai Snapdragon 835, RAM 4GB, internal 64GB, OS Android 13 karena sudah saya custom ROM. Aslinya tuh ini mentok Android 9 Pie. Baterai 3090 mAh, kamera 13MP 2 biji, dan port USB-C yang baru bakal ada di iPhone 15. Kalian bisa lihat video bagaimana sulitnya saya nge-custom ROM HP ini di channel saya. Untuk sticknya, saya akan menggunakan controller DualShock 4 dan juga controller Xbox Series. Saya pakai keduanya tergantung emulator yang dimainkan. Langsung saja kita mulai tes emulatornya. Berikut adalah hasil tes performa emulator di Snapdragon 835. Saya tidak akan tes game native seperti MOBA analog 8-bit, game burik tanpa pintu, game 4.0, dan lainnya di video ini. Kalau mau lihat tes game native, bisa lihat video saya sebelumnya. Saya akan tes emulator yang sama seperti di video Snapdragon 820 kemarin. Untuk emulator PSPP, PSSPP, HP ini bisa memainkannya dengan sangat lancar. Snapdragon 820 aja lancar, apalagi 835. Emulator PSP bisa dibilang cukup ringan dan bahkan HP jadul saja banyak yang bisa main game PSP dengan lancar. Sebenarnya lancar atau enggak selain dari faktor optimisasi emulator, game yang dimainin juga ngaruh. Snapdragon 835 ini lancar dipakai main God of War yang katanya tuh salah satu game PSP yang paling berat. Bahkan pakai resolusi 3 kali PSP pun masih lancar. Sebenarnya tuh ada micro stuttering dikit banget tapi jarang dan gak terlalu kerasa. Selain yang berat, dipakai main yang ringan seperti PES 2014 juga masih lancar. Pakai nanya.
Sayangnya di PES versi ini tuh gak ada tim Al Nassr dan saya tuh salah download malah yang versi bahasa alien. Kalau dari grafik dan UI-nya ini mirip seperti PES jadul dan bukan PES 2014 asli, kayak cuman hasil upgrade aja ini tuh. Jadi kalau ada PES atau sekarang disebutnya eFootball versi terbaru di PSP itu aslinya cuman hack ROM PES versi lama, bukan versi terbaru yang asli. Yang 2014 aja hasil upgrade, apalagi yang 2023. Ya kali mesin game terbaru bisa masuk ke PSP. Selain itu grafiknya juga gak akan kuat. Tapi setidaknya grafiknya gak seburik FF. Untuk emulator GameCube dan Wii Dolphin, saat saya coba di Snapdragon 835 cukup lancar dan hampir gak frame drop. Saya pakai setting emulator CPU clock 50% dan bisa dapat 60 fps terus. Tentu saja ini bergantung sama game yang dimainin, karena setiap game penggunaan resource-nya tuh berbeda-beda. Kalau game yang makan resource tinggi, berarti emulatornya juga perlu mengemulasi resource yang lebih tinggi, dan efeknya bakal lebih berat dan FPS-nya otomatis lebih kecil. Oh iya, emulator Dolphin ini memiliki nama Dolphin karena konsol GameCube memiliki codename Dolphin, dan pembuat emulatornya menjadikan codename konsol GameCube ini sebagai nama emulatornya. Jadi nama Dolphin ini tuh gak ada hubungannya sama lumba-lumba yang ada di warnet. Untuk emulator 3DS Citra, sayangnya Snapdragon 835 ini masih kurang kuat dan ketar-ketir. Saat saya coba, saya cuma dapat kecepatan sekitar 60% konsol aslinya, yang berarti gerakan gamenya itu lambat banget serasa slow motion. Dan kalau dinyalain, suaranya itu bikin kuping kalian auto tersiksa karena gak enak banget suaranya. Jadi lambat dan kresek-kresek. Walaupun kalian dengerin pakai handset puluhan juta, tetap gak akan enak. Singkatnya, kalian gak bisa main game 3DS dengan lancar di Snapdragon 835 karena ya performanya itu masih kurang untuk mengemulasi game 3DS. Dan untuk emulator PS2 Aether SX2, namanya mirip sama karakter game 4No. Dengan settingan low dan sedikit underclock, Snapdragon 835 masih bisa memainkan game PS2 dengan cukup lancar. Tapi sayangnya masih kurang stabil dan kadang-kadang frame drop dan turun ke 80% dari kecepatan 100%. Kalau dibanding sama Snapdragon 820 udah beda jauh banget karena di Snapdragon 820 tuh hampir gak pernah nyentuh 100%. Tapi masalahnya kalau kalian main pakai suara bakalan gak enak karena suaranya tuh kayak gak stabil gitu karena kadang frame drop. Bikin suaranya tuh jadi auto aneh. Kalian mau pakai handset yang reduksi ada waifu juga tetap bakalan gak enak. Suara emulator nge-lag gak akan berubah jadi suara bisikan waifu. Setidaknya main game PS2 di Snapdragon 835 tidak terasa seperti slideshow PowerPoint. Saya coba game NFSU 2 alias game balapan mobil favorit saya dan Downhill Domination. Keduanya berjalan dengan cukup lancar di Snapdragon 835. Tapi masih belum perfect banget karena masih frame drop dan stuttering. Kalian juga bisa pakai pendingin atau matiin thermal biar lebih stabil.
Snapdragon 835 memiliki performa emulator yang cukup baik, apalagi kalau dibandingin sama Snapdragon 820 yang panas dan ampas. Tapi menurut saya Snapdragon 835 ini tuh tanggung banget performanya. Di sebagian emulator ada yang hampir lancar dan dikit lagi bisa lancar banget. Kalian masih bisa pakai HP Snapdragon 835 buat sebagian emulator, asalkan konfigurasinya diturunkan. Kalau ada uang lebih, saya lebih sarankan kalian menggunakan Snapdragon 845 atau 855 ke atas untuk bermain emulator. Karena Snapdragon 835 ini tuh terlalu pas-pasan. Tapi kalau kalian sudah punya perangkat Snapdragon 835 untuk main emulator, gak ada salahnya untuk pakai HP tersebut buat main emulator. Karena performanya itu cukup baik asalkan kalian kesabar dikit. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.